Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrun, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPDK Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya, mari kita saksikan video UKIN yang telah saya laksanakan di SMP Negeri 1 Genteng. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan bahagia. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Boleh yang bisa silakan. Sebelum kita memulainya, marilah kita minta doa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih. Kegiatannya hari ini saya kasih nama Gerakan Anti Bully. Jadi kita akan ke depan sebentar kita akan belajar tentang perilaku bully dan bagaimana bahaya. Apa yang harus kalian lakukan pada saat berada dalam kondisi terjadinya bully. Itu yang akan kita bahas nanti. Nah, sebentar Bapak akan ini mengenai slide tentang bullying, tentang bullying terjadi. Nama videonya tentang bully dance. Tapi sebelumnya ini semua pengurus OSIS kan? Pengurus OSIS. Jadi sengaja memang saya laksanakan pengurus OSIS supaya pengurus OSIS nanti bisa bergerak ketika kemudian melihat perilaku bullying. Pengurus OSIS bisa tahu bagaimana dan akan berperan sebagai akan melakukan apa di dalam kondisi terjadi bullying. Baik, nah yang akan dibahas sebentar adalah salah satunya adalah bagaimana merawat hubungan, dan dengan teman sebaya dan apa yang harus kalian lakukan kalau terjadi bullying. Oke. Sampai di sini kita siap untuk ke tahapan ini. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata mana? Oke, saya dengan yel-yel tersebut saya menganggap bahwa saya menarik kesimpulan bahwa kita sudah siap untuk tahapan ini ya. Bercerita tentang proses bagaimana terjadinya bullying. Jadi silakan. Apa yang terjadi? Siapa? Siapa tangan? Nah, apa yang terjadi? Nah, baik. Apa yang terjadi di siklus pertama? Apa yang kalian lihat? Yang kedua? Ada proses apa yang terjadi? Ada proses bully ya? Oke. Ada apa tadi? Nah, apa yang terjadi? Dia ambil makanan temannya, dia akan ke temannya. Terus diketawain.
teman. Lanjut ya. Diajukan dari pergaulan ya. Ganggu ya. Akhirnya Bebas. Nah, jadi hukum dikeluarkan dari permainan ya. Iya. Oke. Selanjutnya kita mungkin akan membagi kelompok. Jadi kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Kita bagi dalam 3 kelompok. 3 kelompok. Boleh berhitung mulai dari 2. 2 ya. Semuanya. Dalam profesi itu apa-apa yang terjadi itu dicatat, silakan. Ada pulpen? Sini. Sini tidak ada. Oke, silakan dicatat ya. Apa-apa yang terjadi. Garis saja begini. Garis. Garis sedikit. Hah? Siklus? Ya, sudah. Satu siklus tadi kan satu proses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil pengamatan tentang bully dance. Yang dapat disimpulkan adalah pertama, di dalam video dia mengejek teman, dan siklus kedua dibeda-bedakan sama teman dan dipojokkan. Di siklus ketiga mengambil makanan teman tanpa izin dan dipermalukan tempat umum. Di siklus keempat menganiaya teman dan membuat trauma dalam pergaulan. Itulah hasil pengamatan kami. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam video dancing bully. Jadi kejadian pembulian yang terjadi dalam video tersebut dalam siklus pertama mengejek teman, yang kedua
mengganggu atau mengintil teman. Yang ketiga, mengganggu orang makan dan mengambil makanannya. Yang keempat, memojokkan atau pilih-pilih teman. Yang kelima, mengganggu teman atau dikeluarkan dari dance atau permainan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kesimpulan dari dance bully. Pada siklus pertama terjadi pembulian verbal, sang pelaku terus-menerus mengejek sang korban sehingga dipermalukan. Siklus kedua, sang pelaku balas dendam dan mulai kekerasan pada sang korban. Kekerasan mengakibatkan trauma pada korban sehingga korban takut datang ke sekolah. Siklus ketiga, sang korban mulai menyendiri dan sang perilaku tetap menganiaya korban dan mematahkan kaki sang korban. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di tiap kelompok semuanya Pak yang sudah mengamati baik-baik videonya. Jadi tugas kita sebenarnya memang untuk yang pertama adalah mengamati dulu, dan saya lihat tadi sudah sangat paham apa yang terjadi setiap siklusnya. Nah, selanjutnya kita akan saya punya LKPD. LKPD ini terlihat kurang. Oke. LKPD ini tentang apa yang akan kita lakukan kalau berada pada situasi pertanyaan pertama itu adalah terkait perilaku bullying, tentang apa yang dilakukan oleh pelaku kepada temannya. Jadi apa yang dilakukan oleh pelaku ke temannya. Yang kedua adalah seandainya kalian semua adalah korban dalam video itu, bagaimana perasaan dan apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana perasaan? Jadi, apa kira-kira kita lakukan? Kemudian, seandainya Anda ada pada kejadian tersebut, jadi seandainya ada di tengah-tengah dalam video tadi, apa yang Anda lakukan ketika melihat temannya? Sebelumnya sudah paham sampai di sini apa itu bullying? Apa itu bullying? Kelompok 2, oke? Secara verbal maupun fisik. Oke. Perundungan, oke. Ada lagi? Seperti apa itu bentuk bullying? Nah, jadi katanya egois. Nomor 2. Kalau untuk mempertahankan diri, saya membuli, kira-kira bagaimana pendapat? Ada yang karena takut dibully, dia menjadikan bully sebagai pertahanan. Ada kan yang seperti itu ya? Nah, kalau ada hal yang seperti itu, bully, bagaimanapun bentuknya, apa yang akan kalian lakukan? Kalau di sekitar tak ada terjadi bully, anggaplah di dalam kelas tak masing-masing terjadi bully. Ada teman yang mengejek temannya, ada teman yang mengolok-olok temannya. Dan kayak tadi tulis ada teman yang mengambil makanan temannya secara paksa dan kemudian mengolok-olok. Nah, apa yang akan kalian lakukan sebagai orang yang berada dalam kondisi tersebut? Menasihatinya. Gerakan selain itu. Nah, selanjutnya kita ada materi lanjutan, materi stop bullying. Jadi
pelayanan ini judulnya Stop Bullying. Nah, jadi ini ada kasus bully yang menimpa siswa di SMP di Malang. Ini seorang siswa SMP berinisial NS, 13 tahun, menjadi korban di Malang karena tidak berfungsi lagi. Kejadian ini sangat berbahaya meskipun pelaku hanya beralasan karena iseng. Jadi kejadian-kejadian bully itu kan, saya yakin bahwa proses kejadian-kejadian bully itu tidak ada pelaku bully yang serius. Niatannya cuma iseng, tapi tidak paham batasan. Kayak ini kasus di SMP di Malang. Sebab kita pun tidak baru-baru terjadi ya. Kelas 7 ya. Yang sampai masuk rumah sakit juga. Ini di Malang terjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah ini yang parah juga. Murid membuli gurunya di Gresik. Ini terjadi sekitar bulan Februari 2019. Seorang siswa sesekali mendorong gurunya dengan mengarahkan terjadi seperti itu. Kira-kira itu menjelaskan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, sama peserta didik atau pihak lainnya. Jadi ini ada aturannya. Ini ada dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Siapapun anak dalam di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan itu wajib mendapatkan perlindungan. Nah, selanjutnya, oke, jadi jika kalian dibully, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah ya, percaya diri. Kemudian meskipun kalian diancam oleh pelaku, karena mengancam juga merupakan tindakan kriminal. Jadi kalau mengancam ke pelaku, lapor ke polisi atau lapor ke guru bahwa mengancam ke begini. Ini ya yang harus kalian lakukan dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan selalu berpikir positif. Jadi cari berpikir positif yang bisa kasih contoh bagi. Jadi jangan dicari simple yang hanya akan merusak kalian. Jadi cari sebentar bahwa saya bergaul dengan ini saja, bagus kita mari belajar untuk kita tidak ada yang salah. Karena itu kita Tuhan. Selama kita tidak melakukan atau merugikan orang lain. Tetap aja diri kalian sendiri dan lawan takut kalian dengan rasa percaya diri. Jadi rasa percaya diri. Nah, kalau kalian melihat bully, jangan diam. Kalau bisa berusaha damaikan. Kalau dukung korban bully agar dapat memulihkan rasa percaya dirinya. Kemudian bicaralah dengan orang terdekat pelaku bully. Jadi kalau misalkan ya Pak Ketua OSIS melakukan sebagai pelaku bully. Nah, yang dekat dengan Ketua OSIS misalkan Wakil Ketua OSIS, cari sama Wakil Ketua OSIS, tanya, Ketua OSIS yang kita bully begini. Nah, seperti itu. Kemudian laporkan kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum di lingkungan terjadi bully. Nah, kalau di sini di sekolah, lapor kita bisa ke BK, bisa ke siapapun itu guru. Karena semua guru bertanggung jawab untuk konsep pendidikan itu kan kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu ada dua. Siswa itu harus bahagia jiwanya, aman raganya, bahagia jiwanya. Kalau ini sudah terjadi berarti sudah tidak ada batas waktu. Makanya kalau misalkan ada yang merasa kalian melihat bully, laporkan ke guru, siapapun itu yang ada di sekolah. Kira-kira untuk mencegah terjadinya bully, karya apa yang bisa kalian buat? Oke, kalau bertiga poster ya. Kalau berdua
Apa? Kalau siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok 2 boleh? Oke, silakan. Kelompok 2. Silakan tamu di depan presentasikan apa yang dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu penggalangan tanda tangan yang berkaitan dengan stop bullying. Jadi kami sengaja mengadakan penggalangan tanda tangan ini untuk membuktikan bahwa satu ruangan ini mendukung stop bullying. Baik, itu yang bisa saya presentasikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bikin puisi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 membuat puisi tentang stop bullying. Cara membacanya yang di sini yang berjudul Goresan Tajam. Tuturmu begitu tajam, bagai pedang yang menembus. Tepat di hatiku, kau menggoresnya begitu dalam. Semua angan nana asa pupus tak berjarak. Tiada lagi cahaya yang menyinari dunia. Tiada lagi candanya membahagiakan ayah bunda. Hanya sayatan yang terasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami. Yaitu sebuah poster bertemakan stop bullying. Ini bisa dipajang ya, posternya nanti, oke. Terima kasih karena karya posternya sangat bagus sekali. Ini juga untuk bahwa kita harus menghentikan bully, oke ya. Baik, terima kasih kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3 yang ternyata bisa dalam tidak dipersiapkan. Kalian ternyata bisa bikin karya tentang bully. Ada yang bikin puisi, ada yang bikin penggalangan tanda tangan, ada yang bikin poster stop bully. Nah, saya pikir itu semua adalah karya-karya yang menurut saya itu lahir dari apa yang kalian pahami tentang materi ini kan. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita? Ini kan ending dari kegiatan ini kan adalah sebuah karya. Dari awal kita bikin apa? Dari awal kita bikin apa? Kita nonton video bully dance bersama mati kan? Nah, terus setelah dia mati, nah itu bisa hasil pengamatannya. Terus oke, mengisi yang KPD tentang ketika kemudian terjadi bully, apa yang akan kita lakukan. Terus membuat karya. Tadi juga ada curah pendapat ya tentang kelompok, tentang karyanya masing-masing. Membuat karya, dan hari ini lahir 3 karya yang dibuat oleh tangan kalian, bukan dibuat oleh siapapun, dibuat oleh kalian sendiri. Yang perlu saya pahamkan ke kalian adalah bahwa dimanapun kita berada, ketika dalam
kondisi itu ketika dalam keberadaan kita itu ada terjadi bully, maka kita sudah paham kan apa yang harus kita lakukan. Dengan materi-materi tadi yang saya tampilkan di slide itu kan kita sudah paham apa yang harus kita lakukan ketika melihat bully. Melapor ke guru, menegurnya, menyampaikan bahwa itu salah. Itu semua yang harus kita lakukan ketika kemudian terjadi bully. Oke ya, kita paham sampai di sini kan. Selanjutnya penggalangan tanda tangannya bisa dilanjutkan nanti lagi untuk mengisi ruang-ruang kosong di dalam kertasnya. Boleh. Tindak lanjutnya ditambah baiknya silakan. Itu akan kita itu menjadi rencana tindak lanjut untuk kita laksanakan nanti. Oke. Yang paling penting dari pertemuan kita hari ini kali ini adalah jangan biarkan bully terjadi. Karena ketika kemudian kita membiarkan bully terjadi, maka kita ikut mendukung. Jika kita ikut mendukung, biarkan tadi video evidence apa yang terjadi. Temannya jatuh dari gedung, patah kakinya, padahal kelihatannya kan cuma main-main. Bully itu terjadi dari proses saya yakin bahwa ketika kemudian kita membuli itu kelihatannya cuma iseng. Kita cuma iseng. Tapi kita tidak pernah berpikir apa yang terjadi dari keisengan kita itu, apa yang terjadi. Nah itu kemudian pentingnya kita ketika kemudian mulai hari ini kita sama-sama berkomitmen ketika kemudian kita melihat bully, lakukan. Kalau misalkan bisa ditegur. Oke, mungkin kegiatan kita sampai hari ini sampai di sini. Sebelum menutup kegiatan kita, kegiatan layanan pelatihan kita hari ini dengan tema gerakan anti bully. Siapa yang kita modal dulu? Siapa yang bisa menjawab? Sebelum kita mengakhiri, mari kita membaca Baik, terima kasih Aisyah. Satu pesan penting, jangan kita bully. Sekian, wassalamualaikum.